Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Pertama-tama sebelum saya mulai, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan karunia-Nya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam yang kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan yang saya hormati kepada Ketua IPMU dan IPPNU Ranting Desa Banyuwangi, dan juga yang saya hormati selaku dosen pembimbing saya Ibu Mila Karmila SPD MPD, dan juga yang saya hormati rekan dan rekan kita. Nah, stunting, ada yang tahu stunting itu apa? Ini nggak persiapan dari gizi. Iya, betul, gagal tumbuh ya, gagal tumbuh. Bukan cacingan sih, kayak seperti stunting itu gimana ya, dalam proses di dalam kandungannya di 0 sampai 5 tahun akibat dari kekurangan di dalam masa awal sejak bayi lahir, akan tetapi kondisi stunting baru nampak setelah usianya 2 tahun. Jadi stunting itu kelihatan setelah 2 tahun. Di sini juga ada ciri-ciri stunting pada anak. Tinggi dan berat badannya lebih kecil dibanding kembang, rentan mengalami gangguan kesehatan, terlihat lemas terus menerus dan juga kurang aktif. Di sini ada gambarannya juga. Penyebab stunting itu apa sih? Seperti yang disampaikan tadi, siapa tadi? Mas Pras, ya, kurang gizi yang terima oleh janin. Di sini juga ada 1000 hari pertama kehidupan. Jadi ketika ini, walaupun teman-teman masih muda-muda, masih imut-imut, masih fresh, tapi kita juga membutuhkan ilmu seperti ini untuk basic atau bekal kita menuju ketika kita nanti mau menikah atau apa, mesti kan kita bakal calon ayah, bunda, ya seperti itu. Jadi saya memberikan edukasi atau wawasan sedikit tentang stunting, juga waktu menyusui atau embasi. Di sini juga ada penyebabnya. Faktor internal yang disebabkan oleh kurangnya gizi adalah masa kehamilan, seperti yang saya sampaikan tadi. Bawaan janin atau dari janinnya atau genetik. Faktor internal dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan ekonomi yang buruk, kurang baik, serta minimalnya akses terhadap makanan bergizi. Dampaknya juga jangka pendek stunting adalah tergantungnya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pada pertumbuhan fisik, dan juga gangguan metabolisme pada tubuh. Dalam jangka panjangnya, stunting akan berdampak hingga dewasa. Jadi dewasa itu juga bisa terkena stunting, teman-teman. Menurut kemampuannya juga berdampak pada otak, kekebalan tubuh anak juga, resiko tinggi munculnya penyakit metabolik, penyakit jantung, pembuluh darah, dan juga kesulitan dalam hal belajar, gangguan pada gizi. Ini ada otaknya, jadi akan mempengaruhi optimal bekerjanya otak. Jangka panjangnya menurunnya kemampuan kognitif pada balita. Yang kedua, pertumbuhan fisiknya stunting itu mungkin agak beda ya. Yang anak biasanya tumbuhnya bisa normal atau berat badannya dan juga itulah tekan gue. Itu anak stunting. Itulah tekan gue. Ya, kalau kurus kayak saya, ini ya bisa di area stunting ya enggak. Tapi kalau stunting itu kan agak pendek, kecil tapi pendek. Kalau saya kurus. Perkembangan organ metabolik tidak optimal, hipertensi, diabetes, dan obesitas, penyakit jantung dan juga stroke. Dampak stunting pada remaja ini juga bisa berakibat remaja. Pertumbuhan pubertas tidak maksimal, menstruasi yang terlambat, sulit berkonsentrasi, kemampuan kognitif yang lemah, dan tidak percaya diri. Yang keenam, dampak pada kesehatan keturunan mamanya, kakeknya, neneknya bisa karena ada genetik tadi. Tinggi badan tidak sesuai usia, kurangnya produktivitas,
kesempatan kerja yang terbatas. Ini gambar zoom. Dan selama kehamilan berikan ASI eksklusif selama kurang dari 6 bulan dan dilanjutkan menyusui hingga 2 tahun. Temukan pola asuh tepat dari ayah, ibu, seluruh anggota dan juga keluarga. Berikan makanan pendamping ASI dengan tepat dan bergizi, padat, aman dan diberikan secara responsif. Ini saat pendampingan ASI. Tanya Mbak. Iya, bisa ditanya jawabnya. Motonya boleh Mbak? Boleh. Ini Mbak. Jadi ini sedikit kisah ya Mbak. Iya. Dulu itu waktu kecil saya itu pernah jadi nggak tahu ya saya itu stunting atau enggak, tapi itu sifatnya hanya pas masa kecil. Entah itu mungkin karena keturunan atau gen itu yang dengan sebutkan atau gizi buruk. Jadi dulu itu saya itu gemuk, tapi ada beberapa faktor di sini yang termasuk. Jadi saya itu kata orang banyak itu lemas, tapi gemuk gitu. Terus rambut saya itu putih Mbak kata orang-orang. Iya bener, banyak orang yang bilang. Nah mungkin Mbaknya kan mungkin yang mempelajari tentang hal itu, apakah itu termasuk stunting atau enggak gitu? Kalau menurutku jenengan ya itu masih kategorikan normal. Stunting itu beda sih, kayak gizi buruk itu benar-benar kurus. Terus ya saya ya bisa dijadikan stunting atau enggak, bisa jadi sih kalau ukurnya. Cuman kan kalau saya kan tinggi, bedanya itu. Kalau stunting tuh kayak bener-bener di bawah rata-rata gitu loh, kayak yang kecil banget itu loh, kayak foto apa ya, aku enggak. Rata-ratanya berapa? Baliknya gemuk, tapi termasuknya ya tadi hampir mirip, tapi ada lemes, ya itu. Ya nah itu menurutku kayak tekanan pikiran sih. Kan masih kecil Mbak. Ya enggak, yang jenengan tanya itu pas waktu kecil, bukan Bayi, bener. Bayi. ya kalau bayi itu ketika mamamu ini tuh berkaitan mengandung itu, apakah zaman apa ketika pemrosesan bentuk itu kan ada tes seniornya masa kehamilan 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan itu entah diprogram atau diproses apa enggak tentang gizinya. Jadi kayak dipenuhi susu, 4 sehat 5 sempurna, sayuran, nasi, seperti itu. Tapi kalau kecil itu biasanya yang dikategorikan stunting itu ketika lahir. Jadi ketika lahir itu anak itu berat badannya normal apa enggak? Terkadang kan ada anak pas dicek ya waktu kehamilan di bidan, Bu ini anaknya nanti akan tumbuh kira-kira ya perkiraan kalau habis di USG akan keluarnya minim. Kan ada nih yang kadang nanti bapak calon ibu. Jadi ya kita tinggal nambahin nutrisi asam folat itu dinaikin. Jadi asam folat itu membantu tumbuh kembangnya lebih cepat. Terus kayak susu seperti itu. Terus buah jangan lupa, sayuran. Jadi ketika nanti bidan konsultasi juga sama kita di USG itu nanti bisa kelihatan, oh ini bayinya kurang gemuk dikit Bu, monggo makannya agak dinaikin. Nanti teman-teman akan mengalami tahap seperti itu. Dan ini juga sedikit ilmu ya, kata dosen saya yang mengampu antropologi, kalau pengen anak laki-laki ketika prosesnya silahkan makan daging-dagingan, tapi kalau ingin anak yang perempuan silahkan ketika jenengan membuat proses gennya itu makanlah sayur-sayuran, kacang-kacangan seperti itu katanya. Tapi yuk insya Allah kalau dibuktikan ada benarnya. Silahkan dipraktekkan besok sebelum hari menikah, makan kacang-kacangan atau daging-dagingan. Apa sih? Ya. Sudah ada yang mau tanya lagi? Stunting setelah usia 2 tahun sudah lewat 1000 hari pertama kehidupan itu nggak bisa disembuhin. Bisa. Stunting itu tuh bukan kayak dipatok, wah anak ini tuh bakal besarnya akan kurus terus, bukan. Itu masih bisa diperbaiki, walaupun iya betul yang dikatakan jenengan itu pertama ya, itu masih bisa diperbaiki. Jadi planning kita ketika anak kita udah di branded atau di branding umpamanya sama dokter atau kesehatan bilang, Bu ini anaknya stunting, apa yang
yang dilakukan peran orang tuanya. Ya kita, wah anak saya udah di branding atau di cap stunting nih, bagaimana peran kita menjadi orang tua? Ya udah, kita memberikan nutrisi terus, asupan terus, kita bimbing mereka, kita arahkan. Walaupun kadang kan anak kan ketika usia 2 tahun itu kan memang susah banget untuk makan, jadi orang tuanya ya itu harus bentuk, entah itu mamanya nasinya dibentuk-bentuk seperti apa, boneka Jepang, dibuat buahnya dibuat lucu-lucu, atau sayurannya nanti dibuat bentuk kayak kribo-kribo seperti itu. Jadi agar asupan makanannya anak tuh menarik, atau dikasih pewarna, agar-agarnya dikasih pewarna makanan ya, tapi ya yang sehat, atau buah-buahnya dibuat menarik seperti itu. Dan juga nasi, entah dibuat sushi. Intinya sekiranya anak itu mau masuk asupan agar metabolismenya nanti naik terus, dan juga hormonnya naik, jadi anak itu nanti akan stabil. Walaupun dewasa nanti juga akan perubahan tumbuh kembangnya berbeda dengan masa kecilnya. Dan juga belum patokan sih, kalau kecilnya dibilang stunting nih, wah kurang gizi, anaknya kecil, belum tentu kalau dia dewasa nanti mampu gemuk terus kayak ngomong, itu bisa jadi, karena itu enggak, kurang patokan sih. Terus kalau pertumbuhan otak itu kan 2 tahun pertama, usia 2 tahun bisa sembuh. Kalau Stunting. kalau otak itu ada sendiri ya, itu bisa terpengaruh dengan ADHD, autism spectrum disorder, atau bisa terpengaruh di autistik bisa. Tapi kalau tentang stunting ini lebih ke dominan tentang apa namanya, gizinya, lebih ke fisik gitu loh. Kalau otak itu lebih, ya ada sih di flash apa ada apa ya, agak menuju ke kota ada, cuman itu pengaruhnya banyak 20% menurut pendapat saya loh ya. Kalau menurut pendapat orang lain juga boleh, tapi menurut pendapat saya ada 20% aja, karena itu kan mengaruhi otak kan lemes kalau anak nggak mau gizi atau makannya asupannya nggak kurang nutrisi, jadi kan menjadi lemes. Jadi memang konsentrasinya atau daya pikirnya mesti akan berkurang. Tapi ketika asupan nutrisinya banyak ya 60% bisa fokus lah. Bila ada salah-salah kata, tutur kata kurang dari saya, mohon maaf. Saya akhiri ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.